Terima kasih, selamat sore untuk rekan-rekan media ya. Jadi kita lihat dulu pokok permasalahannya ya. Awal mulanya adalah persoalan bebasnya yang juga sebagai terdakwa pada saat itu yang telah dituntut oleh pihak JPU kan gitu. Dan tentu JPU itu menyajikan ke pengadilan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, saksi-saksi, ahli dan lain sebagainya tentang terangnya peristiwa tersebut. Kemudian dia menerima dari penyidik apa yang dilakukan oleh penyidik di lapangan ya, menemukan peristiwa tersebut, hasil visum dan lain sebagainya, menyatakan bahwa ini ada unsur kekerasan yang mengarah kepada pembunuhan. Kenapa? Berdasarkan CCTV yang dilihat ada bekas lindasan juga tangannya. Jadi bukan hanya gara-gara overdosis. Itu menurut penyidik ya. Ada data, bukti dan lain sebagainya, disajikan semua keterangan ahli, makanya dinaikkanlah ke JPU. Sehingga JPU menyatakan itu P21 siap layak untuk disidangkan. Makanya dibuatlah dakwaan dan dibuatlah tuntutan. Ini kan sidang terbuka. Setelah adanya perjalanan sidang terbuka tersebut, jaksa menuntut yang bersangkutan. Namun di akhir pertimbangan hakim menyatakan itu bebas murni. Karena yang bersangkutan ditenggarai meminum minuman beralkohol tingkat tinggi yang cukup banyak sehingga dia overdosis menyebabkan kematiannya. Kan gitu kira-kira yang menjadi pokok permasalahan sehingga dia dibebaskan. Tidak ada relevansinya dengan Tanur. Namun kalau saya sebagai praktisi, sebagai pengacara dan sebagai orang yang dulunya pernah menyidik juga berpikir begini. Korban Dini ya dengan Tanur jangan bersama-sama. Kemudian melakukan suatu kegiatan yaitu dengan menenggak minuman yang beralkohol. Berarti Dini dan Anur itu sama-sama minum. Sama-sama minum minuman keras yang berakibat katanya mengakibatkan matinya si Dini. Jadi pokok pertanyaan, apakah Dini tunggal dia minum beralkohol tinggi? Berarti kan ada Tanur di situ, juga ikut bersama-sama minum. Berarti dengan matinya Dini kalau dikatakan karena minum menenggak alkohol tinggi, berarti ada peran aktif daripada si Tanur juga. Kan dia turut serta melanggengkan kematiannya Dini. Kalau saya berpikir logika begitu. Nah, berarti kalau ada benangnya pasti ada benang merahnya dong bersama-sama kok mereka. Kebetulan aja kuatnya si Tanur ini dia nggak sampai dengan overdosis seperti itu. Tapi kalau kadar minuman yang Dini saya yakin lebih banyak Tanur daripada Dini. Tapi Dini tidak kuat ya mengakibatkan dia meninggal dunia. Kalau dikatakan tidak ada peran daripada Tanur itu ya bullshit. Pasti ada peran sertanya. Peran sertanya melanggengkan peristiwa itu sehingga mengakibatkan matinya orang lain. Apakah itu ada unsur kesengajaan, apa itu kelalaian, tapi faktanya dia bersama-sama melakukan tindakan tersebut. Nah, kita lihat lagi benang merahnya bahwa peristiwa itu sudah terjadi, ada hasil CCTV yang menyatakan itu. Ya. Hasil CCTV itu menyatakan bahwa dia kena tindakan kekerasan, yaitu tangannya dilindas daripada mobil tersebut. Nah, karena mereka berdua. Di dalam ceritanya katanya Tanur masih membawa ke rumah sakit supaya pertolongan pertama dilakukan masih hidup. Lah, karena melihat kondisinya sudah kritis itu ya pasti takut dan dia dibawa ke rumah sakit. Kemudian hasil visum mengatakan memang ada minuman beralkohol tinggi yang masuk memenuhi jantung dan paru-parunya sehingga tidak kuat memompa lagi ya meninggal dunia. Ini mungkin pijakan daripada pertimbangan hakim mengatakan dia bebas murni. Tapi kalau hemat kita sebagai praktisi hukum, orang yang ngerti paham tentang ilmu logika, kayaknya nggak kena gitu loh. Jadi nggak pas lah.
Tapi itu sudah diputuskan inkrah. Nah, kalau saya sebagai orang tua, saya menghormati itu, tapi saya anggap suatu ada hal-hal yang janggal dalam keputusan tersebut. Kok bisa seperti itu? Nggak usah lah dulu gara-gara, katakanlah dia gara-gara overdosis. Tapi menyebabkan dia overdosis siapa? Kan ada peran sertanya Kanur di situ. Maka saya katakan tadi, kematian itu turut serta dia melanggengkan bersama-sama, mengakibatkan matinya dia. Nah, ini yang harus betul-betul ditelisik oleh hakim di dalam memberikan suatu pertimbangan putusan. Itu menurut hemat saya, ya. Pak, berarti bisa disebut hakim ini gagal memberikan keadilan. Saya tidak mau mengatakan gagal memberikan keadilan, karena itu pertimbangan hakim. Namun, pertimbangan kita sebagai orang awam dengan ilmu logika, saya kurang ngepas. Jadi saya harus bisa membedakan mana yang saya katakan memang layak, mana yang tidak layak. Kalau saya sebagai orang awam yang melihat situasi itu mengatakan kurang pas, apalagi saya adalah seorang penyidik, ya, mantan penyidik, saya adalah praktisi hukum, saya juga adalah seorang pengacara, mencermati dari sisi risalah ini, kayaknya kurang pas untuk dijatuhkan bebas murni dia. Kan saya sudah cerita terdahulu, nggak usah lah dulu gara-gara apakah dia dianiaya dan lain sebagainya, turut jadi menyebabkan matinya dia. Kalau dilindas tangan nggak mungkin mati dong, kan gitu. Tapi karena overdosis, ya kemungkinan besarnya bisa mati. Tapi kan diawali dengan peristiwa-peristiwa itu. Nah, ada pertengkaran katanya lagi sebelum matinya si Dini tersebut. Dalam pertimbangan ini yang saya nyatakan bahwa ya dari sisi kemanusiaan juga kurang ngepas menurut saya. Menurut saya tuh Tanur harus dikenakan juga, setidak-tidaknya turut serta tadi itu. Ikut dia melanggengkan kematian daripada Dini. Kenapa bersama-sama? Kenapa dia tidak melarang Dini sampai overdosis? Nah, berarti kau juga nggak benar. Karena kau juga minum minuman keras sampai overdosis juga. Nah, tapi Dininya mati, dianya masih hidup. Alasan pembenarnya di mana untuk membebaskan dia? Ya, setidak-tidaknya adalah kenapa unsur kesengajaan, kelalaian dan sebagainya mengakibatkan matinya si Dini. Itu menurut hemat saya, ya. Pak, tapi dalam kasus ini si hakim bisa nggak sih Pak diperkarain, dan siapa yang pantas atau berhak untuk melaporkan si hakim tersebut dalam kasus ini? Begini, siapapun umpamanya satu pemerhati perempuan, ya, yang merasakan bahwa dari segi dari organisasi ya di bidang kewanitaan layak untuk melaporkan. Saya dengar juga teman saya ya, itu kemudian rekan saya itu dia Pitaloka, itu anggota DPR, menyuarakan ini kepada itu suatu hal yang betul-betul bagus agar betul-betul tegaknya hukum itu dilakukan, ya. Kenapa sampai terjadi peristiwa ini? Sehingga karena dia mentang-mentang wanita tidak mendapatkan perhatian atau atensi yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kuasa hukumnya. Yang ketiga, keluarganya yang tidak menerima peristiwa itu karena tidak sesuai dengan fakta persidangan menurut hemat mereka. Nah, menurut hemat saya juga bahwa ini lakukan aja upaya banding, berikan hukumnya, berikan fakta-fakta yang sebenarnya bahwa keputusan hakim pertama tidak pas. Kami mohon keadilan. Karena kalau kita bilang diulangi lagi sidang nggak mungkin. Yang ada adalah banding untuk pengadilan tinggi untuk memutuskan untuk mendapatkan suatu keadilan dan berkeadilan. Itu menurut hemat saya seperti itu. Pak, CCTV dan visum ini kan sudah jelas nih. Apakah diduga hakim ini mengabaikan barang bukti tersebut, Pak? Nah, ini perlu pembuktian, ya. Karena saya tidak melihat, saya tidak mengatakan mengabaikan pembuktian. Tapi namun menurut hemat saya, walaupun dikatakan ini tidak ada bukti atau katakan mengabaikan pembuktian, dari segi yang saya ceritakan tadi pun sudah layak dan pantas untuk dijatuhi hukuman dia. Nah, kalau dijatuhi bebas murni menurut saya juga kurang manusiawi juga, ya. Kurang manusiawi karena dia turut berserta bersama-sama. Kalau pembuktian lain itu kan mengikuti. Nah, visum, apalagi visum dikuatkan bahwa ternyata memang ada kelebihan alkohol dalam tubuhnya sehingga tubuhnya tidak bisa menerima itu mengakibatkan kematian. Nah, mungkin bukti-bukti yang lain. Tapi CCTV itu kan jelas juga, kan melihat peristiwa itu. Nah, hanya kan hakim mungkin mempertimbangkan penyebab kematiannya. Ya oke lah, penyebab kematian itu adalah karena overdosis. Tapi kenapa dia mati? Siapa yang ngajak? Kenapa sampai seperti ini? Kan dia bukan pelaku tunggal.
ada temennya. Kesimpulan saya sebagai seorang pemerhati hukum kurang layak menurut saya. Dan apa yang dikatakan Kejaksaan Agung juga ya kurang pas lah kalau tuntutan mereka dituntut bebas gitu loh. Harus ada pertimbangan kemanusiaan. Ya. Kenapa? Ya keadilan dan berkeadilan. Saran saya ya ajukan aja ke hakim banding. Ya mohon kepada Komisi Yudisial memeriksa ketiga hakim tersebut. Atas landasan dasar apa mereka memberikan putusan bebas. Itu saya selalu berpijak pada hukum ya. Jadi saya nggak mau lari menurut katanya. Saya paling nggak suka dengar katanya. Ya. Hukum tidak boleh berkata asumsi. Hukum tidak boleh berkata katanya. Menurut hemat saya, kalau sudah di persidangan adalah data dan fakta. Selalu saya jelaskan keterangan data dan fakta. Karena itulah yang untuk menentukan lurusnya, tegaknya hukum tersebut. Ya. Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan Ketua PN Surabaya yang memuji 3 hakim yang memvonis Sita Nur bebas? Ya, menurut hemat saya gimana ya? Ini yang kadang-kadang tidak manusiawi ya. Mau apapun pokok permasalahan harusnya dia tidak boleh memberikan statement yang mencederai keadilan masyarakat. Ya. Kalau sedang berjalan kayak gitu nggak usah berikan statement. Ya kok belum apa-apa kok sudah melakukan pujian-pujian terhadap hakim-hakim tersebut. Nggak usah berikan statement, biarkan saja. Kalau memang Komisi Yudisial mau periksa. Tapi kalau memberikan statement mereka adalah hakim yang baik sudah memutuskan dan sebagainya, itu menurutmu. Ya kita nggak usah untuk melakukan tindakan tersebut. Justru membuat situasi itu makin keruh. Kita kan membuat situasi itu semakin terang, jangan jadi makin keruh, sehingga persepsi masyarakat semakin berbagai macam persepsi. Ini ketua pengadilan yang membawai mereka kok bisa memberikan statement itu, dasar hukumnya apa? Dasar pembenarannya apa? Rasa kemanusiaannya di mana? Orang sedang sibuk kayak gini malah dia muji-muji. Ini nggak benar.